Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Tantai Xuanzong terkekeh, apakah rasanya seperti menghadapi ribuan master sekte, dan kemudian memikirkan berbagai detail negosiasi, serta sedikit malu-malu di tempat kejadian. Tidak apa-apa, pertama kali melihat dunia besar, beberapa kegugupan adalah normal. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata dengan hormat, yang berdaulat, ada yang ingin saya katakan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Tidak ada salahnya mengatakannya. Tantai Xuanzong sedikit bingung. Patriark, dari rencanamu yang telah dirumuskan, kami dapat melihat bahwa kamu fasih dan sudah lama mengambil keputusan, hanya, kata Tan Yun jujur. Hanya saja, murid saya memiliki beberapa wawasan yang berbeda, mungkin ketika bernegosiasi, itu akan memainkan efek yang sedikit lebih baik. Tantai Xuanzong menyadari bahwa Tan Yun mengatakan bahwa lamarannya memiliki kekurangan. Tantai Xuanzong tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi bertanya, menurut pendapat Anda, sesuai dengan proposal yang Anda inginkan, berapa persen kepastian yang dapat membuat Sekte Master rela mengikuti penyebaran sekte kami, mengambil setiap langkah? Tidak mengherankan, seharusnya 10%. Tan Yun berkata tanpa berpikir. 10%. Tantai Xuanzong tercengang. Penilaian keberhasilan proposalnya sendiri adalah 80%, sementara Tan Yun berbicara tentang 10%. Maka penguasa ini menantikannya. Tantai Xuanzong tersenyum, Tan Yun, serahkan masalah ini padamu, jangan biarkan penguasa ini jatuh. Murid saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran Patriark. Bagus. Ingat, kamu sekarang adalah utusan klan kami yang bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah itu, Tantai Xuanzong membawa Tan Yun, turun dari langit, terbang ke kota Huangfu Fang, dan dengan kilatan sosoknya, muncul di dalam Huangfu Sengsing. Rumah lelang terbesar di Huangfu Square City, Tan Yun tidak asing dengan tempat ini. Pada saat ini, lobi lantai pertama, dipenuhi dengan puluhan baris kursi, anggur roh meja dan makanan lezat, berbagai macam. Platform lelang asli sekarang dilengkapi dengan kursi, dan di samping kursi kosong, Tantai Qianyuan berdiri di atas kakinya. Orang ini tidak lain adalah orang yang pergi ke puncak naga dan menyebut dirinya budak tua di depan Tantai Xuanzong. Kursi di aula dipenuhi orang. Di antara mereka ada ratusan patriark sekte kultivasi abadi kelas 1, lebih dari 500 patriark sekte kultivasi abadi kelas 2, dan lebih dari 600 patriark sekte kultivasi abadi kelas 3. Ada wanita muda dan cantik, pemuda tampan dan luar biasa, orang setengah baya dengan sosok yang mengesankan, dan wanita cantik dengan pesona yang hidup. Tentu saja ada juga orang-orang tua dengan nenek-nenek yang prima, sehat, dan bersemangat. Beberapa sekte ini didirikan dengan teknik dan, beberapa dengan teknik senjata, jimat, dan formasi, dan beberapa dengan teknik boneka, teknik pengendalian mayat, dan sebagainya karya agung leluhur, metode gong, dan sebagainya. Pada saat ini, ribuan master sekte, bahkan tidak berpikir sedikit pun, mencicipi anggur dan makanan, semuanya terlihat berbeda, berbisik dan bertukar. Tuan-tuan, lebih dari setengah bulan yang lalu, kami secara tidak terduga menerima undangan dari Patriark Tantai, tetapi undangan itu hanya mengatakan bahwa kami diundang untuk mengobrol, tetapi hal-hal lain tidak disebutkan. Obat apa yang dijual Patriark Tantai? Dalam labunya, dia tidak ingin mencaplok kita, kan? Mungkin. Namun, Patriark kita bersumpah untuk tidak patuh. Sekte suci Huangfu-nya tidak akan pernah mencoba untuk menyerang paviliun Tianjiku. Itu benar. Aku, klan berbulu dan, tidak akan pernah berada di bawah otoritas penuh nafsu klan Sein Huangfu dan juga menjadi bawahan klan Sein Huangfu. Kalian semua, jangan takut. Selama kita semua bersatu, Master Sekte ini tidak percaya bahwa dia, Sekte Huangfu Sein, dapat melakukan apa saja terhadap kita. Benar, siapa yang berani memukul klan kami akan berjuang sampai akhir, orang-orang hidup untuk satu napas, kami tidak akan tunduk dan berkompromi. Bagus, selama kita bersatu, kita bisa mempertahankan martabat kita. Pada saat ini, di luar lobi di lantai pertama, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, kamu telah mendengar suara-suara di dalam, para patriark memiliki banyak kekhawatiran, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memperbaiki keadaan? Patriark, jangan khawatir, muridku tahu bagaimana melakukannya. Tan Yun terdengar percaya diri. Bagus. Tantai Xuanzong mendorong pintu dengan tangan kirinya, menarik Tan Yun, menyapu kepala semua sekte dengan kecepatan tinggi, dan pada saat berikutnya, muncul di platform lelang tinggi. Semua master sekte hanya melihat langit di atas kepala mereka, dua sosok melintas dengan kecepatan tinggi, kecepatan-kecepatan,
tidak mungkin untuk melihat wajah, jelas kekuatan orang-orang yang datang di atas diri mereka sendiri. Semua tatapan Patriark tertuju pada platform tinggi, Tan Yun, tubuh Tantai Xuanzong. Ketika ditemukan Tan Yun adalah ranah jiwa janin 9, dan tidak dapat melihat ranah Tantai Xuanzong. Tanpa berpikir, dia tahu bahwa Tantai Xuanzong adalah orang yang membawa Tan Yun dan terbang di atas kepalanya untuk muncul di platform lelang. Para Patriark menatap Tantai Xuanzong, dan beberapa berseru. Kecepatan apa? Kultivasi yang tak terduga, siapa orang ini? Apakah itu penguasa Huang Fusein, atau tetua yang mana? Dengan suara bingung para Master Sekte berputar-putar di sekitar telinganya, Tantai Xuanzong melangkah maju, memandang para Master Sekte, menggenggam tinjunya dan tersenyum, Royal Father Sein Patriark, Tantai Xuanzong menyambut kalian semua. Setelah mendengar bahwa penguasa Huang Fusein yang telah tiba, para pemimpin di kursi segera bangkit dan mengepalkan tinju mereka. Penguasa Tantai Sopan, merupakan berkah bagi kami untuk melihat kehormatan Anda hari ini. Pada saat ini, sebagian besar Patriark mengatakan ini dengan mulut mereka, tetapi di dalam hati mereka, mereka secara alami tertawa dingin. Tapi tidak mungkin, terlepas dari penurunan sekte suci Huangfu, tetapi seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Pada saat yang sama, para leluhur yakin bahwa jika sekte suci Huangfu ingin mencaplok diri mereka sendiri dan membuat mereka sujud dan berafiliasi dengan sekte suci Huangfu, itu sama sekali tidak mungkin. Sama-sama dan sopan, Tantai Xuanzong mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu telah datang ke sini di bawah bintang-bintang dan bulan, kamu telah melakukan perjalanan panjang, silakan duduk dan berbicara secara detail. Setelah mengatakan itu, Tantai Xuanzong memimpin dan duduk. Tan Yun berdiri di sampingnya dengan hormat. Setelah para patriark duduk, Tan Yun melihat ke 128 patriark yang duduk di 3 baris kursi pertama di lobi. Karena mereka bisa duduk di depan, mereka jelas merupakan sekte kultivasi abadi peringkat atas. Dan para leluhur ini, Tan Yun tidak dapat melihat kultivasi, diharapkan kekuatan di ranah pemurnian jiwa di atas tingkat ke-9. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, 3 baris kursi pertama adalah sekte kultivasi abadi kelas 1, murid dari setiap sekte, berkisar antara puluhan ribu hingga puluhan ribu. 511 orang yang duduk di baris keempat hingga ke-15 semuanya adalah kepala sekte kultivasi kelas 2. Setiap murid sekte mulai dari 30.000 hingga 100.000. Adapun 624 orang setelah baris ke-15, mereka adalah leluhur sekte kultivasi kelas 3. Beberapa sekte kelas 3 ini memiliki sebanyak puluhan ribu murid, lebih sedikit yang hanya memiliki beberapa ratus, dan bahkan lebih sedikit yang hanya memiliki 100 atau 80. Tapi 3 kelas 1 ini, 1263 sekte dalam jumlah murid, total lebih dari 50 juta besar. Meskipun kekuatan murid umum tidak baik, tetapi tidak ada kekurangan jenius iblis. Tan Yun tidak menunjukkan matanya, menemukan bahwa barisan belakang kursi, hanya beberapa patriark adalah ranah pemurnian jiwa 7 atau 8, yang lain tidak dapat dilihat kultivasi. Pada saat ini, di baris pertama kursi, seorang lelaki tua dengan tulang abadi bangkit dan menangkupkan tinjunya ke arah Tantai Xuanzong dan berkata, saya adalah penguasa sekte dan berbulu, Sue Chong, bolehkah saya bertanya apa alasannya? Patriark Tantai meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami, mengingat dia sangat sibuk. Sue Chong berbicara dengan cara yang terhormat, dan nada tenangnya mengandung sedikit kehati-hatian. Tantai Xuanzong, pemimpin terhormat sekte kuno, tidak bangkit dan tersenyum tipis. Patriark Sue, patriark ini telah mengundang Anda semua untuk menempuh perjalanan jauh untuk tujuan kerja sama yang saling menguntungkan. Menang-menang, kerja sama. Sue Chong bingung, maafkan saya karena terus terang, saya ingin tahu apakah Sovereign Tantai memiliki niat untuk mencaplok sekte kecil kami ini, dan karena itulah dia mengundang kami ke sini. Begitu kata-kata Sue Chong jatuh, suasana di lobi tiba-tiba menjadi berat, dan semua master sekte menatap Tantai Xuanzong, menunggu jawabannya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, jika master sekte telah mencaplok kalian semua, dia akan melakukannya satu persatu, apakah dia masih akan mengundang kalian semua untuk datang dan mengobrol? Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, para patriark diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya kitalah yang telah bertemu perut pria dengan hati penjahat. Sue Chong melengkungkan tangannya, Sovereign Tantai, apa arti kerjasama win-win yang Anda bicarakan? Patriark Sue, silakan duduk dulu. Hal-hal spesifik akan dibahas secara rinci oleh utusan sekte kami dengan kalian semua.
Tantai Xuanzong berkata, melihat ke samping ke arah Tan Yun di sampingnya, silakan. Murid mematuhi perintah. Setelah menerima pesanan, Tan Yun maju beberapa langkah dan berhenti di tepi panggung lelang. Para patriark memandang Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Biarkan seorang anak dari ranah jiwa janin bernegosiasi dengan dirinya sendiri, ini jelas merendahkan dirinya sendiri. Tantai Xuanzong mengambil ekspresi kerumunan di matanya, jadi dia memberi kerumunan itu pikiran, tuan-tuan, mulai sekarang, setiap kata yang Tan Yun katakan adalah arti dari Master Klan. Yang dia wakili adalah klan suci Huang Fu saya. Mendengar kata-kata ini, para Master Sekte pertama-tama ingin tahu tentang identitas Tan Yun. Menurut mereka, nama keluarga Tantai Xuanzong adalah Tantai, jadi jelas Tan Yun bukan putranya. Lalu apa sebenarnya asal-usul Tan Yun? Bagaimana dia bisa mewakili Tantai Xuanzong? Sementara para leluhur dipenuhi dengan keraguan, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke pipi kirinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berkata dengan ekspresi serius. Tuan-tuan, leluhur saya baik hati dan baik hati, sejak berdirinya Sekte Suci Huang Fu, dia telah menaklukkan semua master dengan seni bela dirinya dan menetapkan hukuman surgawi, menjadikan sekte kami sebagai kepala dari banyak sekte di gunung hukuman surgawi. Jangkauan. Namun, semua hal di surga, semuanya pasti akan berbalik. Klan suci Huang Fu saya pada akhirnya gagal untuk lolos dari siklus sebab dan akibat kemakmuran akan menurun. Sekarang, Patriark Sekte Suci Huang Fu saat ini, hati orang-orang, niat hukuman surgawi, untuk mencegah sekte pegunungan hukuman surgawi, oleh invasi asing, oleh karena itu, Patriark tidak ingin kembali, ingin menguntungkan sekte, untuk membantu kekuatan keseluruhan sekte, peningkatan cepat. Begitu kata-kata ini keluar, kekaguman Tantai Xuanzong pada Tan Yun meluap, dan dia diam-diam menghela nafas, anak Tan Yun ini, tapi lidahnya secerdas buluh. Sebaliknya, semua master sekte tertegun, khawatir dan bersemangat pada saat yang sama. Kekhawatirannya adalah, mungkinkah Sekte Suci Huang Fu mendapat kabar? Mungkinkah banyak kekuatan di luar pegunungan hukuman surgawi ingin mengambil alih pegunungan hukuman surgawi? Kegembiraannya adalah bahwa klan suci Huang Fu tidak berusaha membalas budi dan membantu klannya untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Sue Chong bangkit dan menangkupkan tinjunya, utusan Tan, mungkinkah klanmu telah menerima berita bahwa seseorang ingin menyerang pegunungan hukuman surgawi? Ekspresi Tan Yun menjadi sangat serius, Patriark Sue, masalah ini masih diselidiki oleh klan saya, tetapi semuanya memiliki kemungkinan yang Anda katakan. Bahkan jika kami mundur selangkah, dengan bantuan klan kami, Anda semua dapat memperluas kekuatan setiap klan, begitu ada invasi musuh asing, Anda juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri. Mendengar kata-kata ini, Sue Chong mengangguk setuju, kata-kata Messenger Tan masuk akal. Saya tidak tahu apa yang dimaksud utusan Tan ketika dia mengatakan dia tidak akan membantu kita sebagai balasannya. Saya tidak tahu bagaimana klan Anda dapat membantu. Dan mengapa membantu tanpa berusaha. Sue Chong tidak diragukan lagi licik, para leluhur lainnya tidak berkepala babi, kue di bawah langit, mereka tidak percaya. Setelah mendengar ini, Tan Yun tersenyum tenang, Patriark Sue, sebelum saya menjawab dua pertanyaan ini, dapatkah Anda dan para leluhur menjawab pertanyaan untuk saya terlebih dahulu? Iya, silakan bicara jika utusan Tan memiliki sesuatu untuk dikatakan, kata Sue Chong. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu saya bertanya kepada Anda dan para master sekte, apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa sekte Anda masih menjadi sekte kelas 1, kelas 2 atau bahkan kelas 3 sejauh ini? Mengapa sekte Huang Fu Sein saya, meskipun telah menurun selama puluhan ribu tahun, masih merupakan sekte kuno? Kata-kata Tan Yun tampak seperti jarum perak, menusuk dengan kejam ke dalam hati para master sekte. Tantai Xuanzong sedikit mengernyit, berpikir bahwa kata-kata Tan Yun agak berlebihan, dan mereka pasti memiliki kecurigaan mengejek orang dan memukul wajah mereka. Seperti yang diharapkan, para patriark di kursi, mata mereka menjadi tidak baik. Sue Chong menyipitkan matanya dan menatap Tan Yun, terengah-engah, bukankah agak tidak pantas bagi utusan Tan untuk meremehkan klan kita sedemikian rupa? Tantai Xuanzong ingin mengumpulkan dan berbicara untuk Tan Yun, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah prinsip Tantai Xuanzong untuk mengatur klan dengan tidak meragukan orang dan tidak menggunakan mereka. Karena dia telah menggunakan Tan Yun, dia percaya bahwa Tan Yun bisa mengatasinya.
Tan Yun berkata dengan tenang, saya tahu bahwa saya telah memukul tempat sakit Anda. Karena kamu tidak memiliki teknik yang kuat, dan tidak ada kekuatan besar di klan dengan pencapaian tinggi dalam dan, senjata, jimat, atau seni formasi. Karena Anda tidak memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi, menghasilkan murid di bawah sekte Anda, yang kosong dari kualifikasi dan bakat, tetapi tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, sehingga memperkuat kekuatan keseluruhan sekte. Dan sekte suci Huangfu saya, meskipun tidak disukai, tetapi apa yang dimiliki sekte saya adalah metode gong, dan kemampuan hebat dengan pencapaian yang tak terduga dalam dan, senjata, jimat, dan formasi. Oleh karena itu, klan saya masih klan kuno, dan tidak peduli berapa tahun Anda berjuang, Anda tidak akan dapat mencapai 10% dari kekuatan klan suci Huangfu saya. Jika ini berlangsung untuk waktu yang lama, sebagian besar sekte Anda secara bertahap akan membusuk sampai mereka menghilang dalam sejarah panjang kultivasi. Setelah mendengar ini, hampir semua master sekte terbakar amarah. Utusan ini tidak lagi meremehkan dirinya sendiri, tetapi penghinaan telanjang. Hati Tantai Xuanzong terperanjat, dan kemudian, tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata dalam hatinya, anak ini pandai dalam apa yang dia lakukan. Pada saat ini, tepat ketika kemarahan para leluhur hendak mencapai ambang letusan, Tan Yun berbicara lagi. Kalimat berikutnya membuat kemarahan di hati para master sekte langsung padam, diikuti dengan digantikan oleh harapan, kerinduan, kegembiraan, dan kegembiraan. Kalian semua jangan salah paham, saya tidak menggosok garam ke luka Anda, tetapi saya akan membawa Anda berkat, membawa Injil, menyembuhkan luka Anda, sehingga klan Anda dapat tumbuh lebih kuat. Apakah kalian tidak kekurangan pil? Bagus. Aku, klan suci Huangfu, akan menyediakannya untukmu. Bukankah kalian kekurangan harta sihir, formasi, dan harta jimat? Tidak masalah, aku juga akan menyediakan ini untukmu. Kamu juga kekurangan bahan dan harta surgawi, sekte Huangfu Seinku memiliki meteor God Canyon, harta karun yang luas dan tak terbatas, yang berisi semua jenis bahan dan harta surgawi yang langka, jika kamu membutuhkan sesuatu. Ini dapat diberikan kepadamu. Mendengar kata-kata ini, semua master sekte bersemangat. Jika semua ini benar, maka kekuatan murid sekte mereka sendiri pasti akan melompat maju. Seiring waktu, ketika kekuatan para murid secara keseluruhan berlipat ganda, hanya masalah waktu sebelum sekte tingkat ketiga melintasi tingkat kedua ke tingkat pertama. Sekte kelas 2, kelas 1, suatu hari menjadi sebanding dengan sekte kuno, bukan tidak mungkin. Utusan Tan, wajah keriput Sue Chong seperti bunga krisan yang sedang mekar, bisakah metode gong itu disediakan juga? Hehehe, Tan Yun mencibir, Patriark Sue, Anda terlalu banyak berpikir. Metode kungfu, tentu saja, tidak dapat diberikan kepada Anda sekarang. Namun, masa depan masih panjang, jika klan kami bekerja sama dengan bahagia dengan Anda semua di masa depan, ini adalah semuanya baik untuk didiskusikan. Ya, itu karena aku agak cemas. Sue Chong dengan bersemangat dan canggung menggosok tangannya dan tersenyum, oh ya, utusan Tan, mengapa klan Anda sangat membantu klan saya? Tan Yun tampak tulus, kalian tidak perlu khawatir, pertama-tama, klan saya tidak akan mencaplok Anda dan tidak pernah memiliki niat ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Master klan saya memiliki rasa kebenaran yang besar dan hati untuk kehidupan pegunungan hukuman surgawi, untuk waspada terhadap invasi asing, sehingga klan Anda akan diduduki oleh pasukan invasi asing dan menghancurkan klan. Oleh karena itu, Master klan saya membuat keputusan ini. Tentu saja, dalam analisis terakhir, Patriark saya juga ingin membuat hubungan yang baik dengan kalian semua. Jika tidak, hal-hal klan saya, yaitu 1000 emas tidak dapat ditukar. Mendengar kata-kata ini, para Patriark bangkit dan membungkuk dalam-dalam ke arah Tantai Xuanzong. Langkah Patriark Tantai tidak diragukan lagi merupakan berkah bagi kami sangat berterima kasih. Tidak perlu bagi kalian semua untuk bersikap sopan. Setelah Tantai Xuanzong memberi isyarat kepada para master sekte untuk duduk, dia berkata, Tan Yun telah mengungkapkan kata-katanya dengan sangat jelas, selanjutnya, biarkan dia berbicara tentang langkah-langkah spesifik tentang bagaimana membantu sekte Anda tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, semua master sekte menatap Tan Yun dengan penuh harap. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, kerja sama win-win yang saya usulkan barusan, terus terang, apa yang dimenangkan klan saya hanyalah karma yang baik,
sementara apa yang Anda menangkan adalah manfaat surgawi. Saya ingin tahu apakah Anda semua bisa setuju. Ya, ya, apa yang dikatakan utusan Tan sangat benar. Para patriark tertawa satu demi satu. Karena semua orang setuju, maka selanjutnya, mari kita bahas detail spesifik tentang bagaimana membantu sekte Anda. Tan Yun berbicara dan menambahkan, saya punya proposal di sini, jika Anda semua memiliki pertanyaan dan pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, saya akan menjawab semuanya. Utusan Tan, tolong bicara. Para patriark berbicara serempak. Tan Yun mengangguk dan berkata, pertama, meskipun ada klan kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3, klan saya akan memperlakukan mereka semua sama. Setiap tahun, kami akan memberikan setiap klan, 2.000 keping kelas menengah, harta sihir senjata spiritual, 1.000 keping harta sihir senjata spiritual kelas atas, dan 500 keping harta sihir senjata spiritual kelas ekstrim. Ketika kata-kata ini keluar, semua master sekte menjadi bersemangat. Namun, apa yang membuat semua master sekte bersemangat masih akan datang? Tan Yun berkata, senjata harta juga dapat disediakan, namun, ribuan sekte harus disediakan, biaya-biaya ini, biaya produksi yang harus Anda berikan. Mendengar bahwa senjata harta karun disediakan, para master sekte segera menjawab, semua biaya tentu saja tidak masalah, ini juga harus diberikan. Tan Yun tertawa, selain harta sihir, klan saya juga akan menyediakan sejumlah besar pil yang cocok untuk alam janin spiritual, pembudidaya alam jiwa janin, pembudidaya alam pemurnian jiwa, serta berbagai formasi dan harta surgawi. Petik 2. Tentu saja, untuk menyediakan ini, alkimia sekte saya, alat pemurnian, jimat, dan murid formasi akan kehilangan banyak waktu untuk berkultivasi. Kemudian harga penyediaan berbagai sumber daya budidaya, berapa banyak yang harus dinaikkan dari harga normal? Masalah ini, utusan ini tidak memutuskan, ingin mendengar pendapat Anda. Kalian semua leluhur, tetapi tidak ada salahnya mengatakan demikian. Bau, para patriark ini, meskipun mereka bukan penguasa uang yang buruk, tetapi juga tidak mau membayar lebih banyak uang, bukan? Sederhananya, mereka kosong dari tambang roh, kosong dari kekayaan, tetapi tidak mampu memperbaiki harta terbaik, senjata sub terhormat, harta sihir tingkat tinggi, formasi, pil, juga mengatakan, tidak ada tempat untuk menghabiskan uang. Tantai Xuanzong sangat mendukung Tan Yun, menyerahkan harga kepada mereka. Pada akhirnya, ribuan master sekte, setelah diskusi selama 1 jam di antara mereka sendiri, akhirnya mengutip harga Tan Yun yang bahkan membuat Tan Yun dan Tantai Xuanzong menatap. 5 kali. Itu benar, orang-orang yang meledak-ledak ini yang menginginkan apa yang mereka butuhkan, ingin memberikan harga 5 kali lipat, dan berharap, klan ayah kerajaan Sein akan menyediakannya untuk waktu yang lama. Tan Yun tahu sejak saat itu bahwa klan sialan ini tidak kaya, tapi kaya sekali, kan? Tan Yun memandang Tantai Xuanzong dan melemparkan pandangan bertanya. Jawaban Tantai Xuanzong hanya 4 kata, terserah kamu. Para leluhur mengambil adegan ini di mata mereka dan berbicara satu demi satu, berkata. Utusan Tan, jika menurut Anda harganya terlalu rendah, kami dapat menawarkan 6 kali lipat dari harga pasar. Iya, 6 kali tidak masalah. Para patriark bergema satu demi satu. Sangat kaya. Tan Yun menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tetapi di mata para leluhur, mereka berpikir bahwa Tan Yun tidak puas. Ketika mereka masih ingin berbicara, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat para leluhur merasakan begitu banyak emosi sehingga mereka merasa 2 kali lebih baik tentang Tan Yun. Tuan-tuan, utusan ini telah mengatakan bahwa tujuan klan saya adalah untuk menguntungkan kalian semua sebelum menyediakan sumber daya budidaya. Tan Yun beberapa ketidakpuasan berkata, kalian semua jangan salah paham, klan saya adalah untuk menjual untuk tujuan itu. Jika itu benar-benar untuk dijual, jujur saja, berapa banyak batu roh yang Anda berikan, klan saya tidak untuk dijual. Bagaimana dengan ini, 5 kali 6 kali tidak menyebutkan, sesuai dengan harga pasar 2 kali. Mendengar itu 2 kali, banyak master sekte hampir pingsan karena bahagia. Berpikir untuk diri mereka sendiri, orang benar-benar tidak mencoba memeras kita. Tantai Xuanzong mengangguk pada Tan Yun dengan puas. Jelas dia jelas tentang niat Tan Yun. Lagi pula, 1 gigitan tidak membuat gemuk besar, jika itu benar-benar dijual dengan harga 5 atau 6 kali lipat, setelah waktu yang lama, klan secara bertahap akan memiliki keluhan,
dan hubungan kerja sama win-win ini tidak akan bertahan lama. Jika dijual dengan harga 2 kali lipat dari harga wajar, jelas bahwa situasi menang-menang ini akan tertunda untuk waktu yang lama. Ketika para patriark puas, Tan Yun berkata lagi, "Tuan-tuan, hanya ada satu harta ajaib yang tidak dapat diberikan klan saya kepada semua orang. Harta ajaib ini adalah menara harta karun ruang waktu biji master. Kalian semua harus menyadari bahwa menara harta karun ruang waktu biji master, meskipun merupakan artefak harta karun dalam hal peringkat, membutuhkan master senjata Zun untuk menghabiskan puluhan tahun, atau bahkan puluhan tahun untuk memperbaikinya, oleh karena itu, klan saya tidak dapat menyediakannya." Mendengar kata-kata ini, para pemimpin klan memandang Tan Yun dengan mata penuh semangat, dan seseorang mengusulkan, "Kalau begitu, bisakah kamu menyewakannya kepada kami?" "Ya, ya, ya. Menyewa tidak apa-apa. Kami tidak ingin lebih dari satu, cukup sewa satu pagoda ruang waktu biji sesawi per klan." Master Sekte menelan ludah. Jelas mereka jelas tentang perbedaan besar antara waktu kultivasi di dalam pagoda dan waktu di luar. Jika mereka bisa menyewakan pagoda ruang waktu biji master ke klan mereka, itu tidak diragukan lagi akan menjadi berita surgawi bagi murid-murid kultivasi utama klan mereka masing-masing. "Ini," Tan Yun mengerutkan kening dengan wajah yang sulit, "klan saya memang memiliki pagoda waktu master, namun, tidak ada cukup murid di klan saya untuk menggunakannya. Utusan ini setuju untuk menyewakannya, tetapi hanya setelah 10 tahun, pada saat itu, setelah master artefak terhormat klan saya memperbaiki beberapa, kemudian menyewakannya kepada kalian semua." Mendengar kata-kata ini, para master klan sangat gembira. Tan Yun mencibir, "Tuan-tuan, menara harta karun ruang waktu biji sesawi, tetapi murid-murid Huang Fusein Sek saya, harta ajaib yang kuat untuk peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, untuk disewakan kepada Anda, ketika saatnya tiba, utusan ini harus memerasmu batu roh." "Hahaha, utusan Tan cepat berbicara, tidak masalah, maka, jangan ragu untuk memeras, kami ingin Anda memerasnya." Aula diliputi oleh tawa para master sekte. Para bangsawan sangat puas dan bersemangat dengan hasil negosiasi. Dan apa yang membuat para bangsawan semakin bersemangat, terjadi lagi. Tapi Tan Yun terlihat berkata lagi, "Tuan-tuan, proposal berat yang disebutkan sebelumnya adalah untuk kepentingan para murid sekte Anda. Dan sekarang, utusan ini memiliki berita yang lebih baik untuk memberitahu kalian semua. Klan kami telah memutuskan untuk mendirikan kota alun-alun, yang terbesar di pegunungan hukuman surgawi, di kaki gerbang gunung klan kami, dan akan disebut kota alun-alun hukuman surgawi. Kota alun-alun hukuman surgawi, diharapkan akan selesai dalam 10 tahun, kemudian, kota alun-alun akan membuka toko, menjual semua jenis sumber daya budidaya. Dan ada juga rumah lelang terbesar. Item yang akan dilelang mencakup semua jenis sumber daya kultivasi yang dibutuhkan oleh ranah jiwa janin dan bahkan kultivator ranah pemurnian jiwa." Setelah mendengar ini, para leluhur ini gemetar karena kegembiraan. Anda tahu bahwa mereka semua, kecuali beberapa di luar alam pemurnian jiwa, adalah praktisi yang kuat dari alam jiwa ilahi. Mereka telah memeras otak mereka untuk menemukan berbagai sumber daya yang cocok untuk budidaya mereka, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan satu yang memuaskan. Tapi sekarang, di kota lapangan hukuman surgawi yang akan didirikan oleh klan suci Bapa Kerajaan, sebenarnya akan ada lelang untuk sumber daya budidaya mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Segera, orang banyak bertanya kepada Tan Yun apakah itu bisa dibangun lebih cepat. Tan Yun menghela nafas dan berkata, "Ini adalah proyek besar, cukup memakan tenaga dan sumber daya material. Jadi para patriark mengusulkan agar para tetua dan murid sekte datang dan membangun kota lapangan hukuman surgawi bersama-sama, dan bahkan berpartisipasi secara pribadi dalam membuat cetak biru yang luar biasa ini." Inilah yang diinginkan Tan Yun, jadi masalahnya selesai, dan dalam 2 bulan, Master Sekte akan membawa orang untuk datang dan membangun kota bersama dengan memotong kayu. Setelah itu, tanpa proposal Tan Yun, seorang Master Klan angkat bicara, "Setelah kota lapangan hukuman surgawi dibangun, dapatkah kekuatan besar dari Sekte Suci Huangfu duduk di kota? Aturan kota disusun secara adil dan tidak memihak, sehingga para murid dari semua klan dapat berdagang dengan aman. Dan apakah klan mereka sendiri di alun-alun kota, warung dan persewaan toko?" Dan seterusnya serangkaian pertanyaan. Tan Yun semua berjanji, sama sekali tidak masalah. Pada saat ini,
lobi tampak bahagia dan harmonis. Tapi di bawah tawa, beberapa dari ribuan Master Sekte sedang melihat beberapa Master Sekte lain dengan niat membunuh. Di mana ada orang, ada perkelahian, belum lagi ribuan sekte di pegunungan hukuman surgawi. Secara alami, ada banyak aliansi di antara mereka, dan mereka selalu berperang dengan sekte lain. Pada saat ini, seorang Master Sekte kelas 3, yang telah menderita penindasan dari Sekte Lin, bangkit dari tempat duduknya dan menangkupkan tinjunya ke arah Tan Yun. Utusan, nama saya Liu Baichuan, meskipun Sekte Jiwa Piksi saya adalah kecil, masih memiliki ribuan murid, saya ingin tahu apakah sekte saya bisa mendapatkan perlindungan dari sekte Anda. Seketika, para Master Klan menjadi tenang, masing-masing tampaknya tanpa menunjukkan suara mereka, tetapi pada kenyataannya, masing-masing memiliki sesuatu untuk dipikirkan. Dalam hati mereka, para Master Sekte mengutuk Liu Baichuan, panci mana yang tidak terbuka untuk menyebutkan pot yang mana. Apakah Anda masih menginginkan martabat? Mengambil inisiatif untuk mencari suaka. Untuk menjadi klan yang berafiliasi. Pada saat yang sama, para Master Sekte juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat apakah Sekte Suci Huangfu ambisius dan tidak berniat mencaplok sekte mereka sendiri. Jadi, 3 Master Sekte lagi bangkit dan bertanya kepada Tan Yun apakah dia bisa membiarkan murid jenius sektenya memasuki Sekte Huangfu Sein untuk pelatihan lebih lanjut. Ketika mata Tantai Xuanzong berbinar dan dia tidak bisa menahan kegembiraan, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan segera menolak, "Tuan-tuan, ada 3 hal yang tidak dilakukan Sekte Huangfu Sein saya. 1. Tidak ikut campur dalam urusan internal klan lain. Kedua, tidak merekrut murid dari sekte lain. Ketiga, untuk tidak berpartisipasi dalam perselisihan antara sekte lain." Liu Baichuan mendengar kata-kata itu, tampak sedikit sedih, sebaliknya, untuk menguji klan suci Huangfu, apakah mereka memiliki ambisi untuk mencaplok sekte para leluhur mereka sendiri, sebagai lega. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menyadari bahwa dia 100 kali lebih berhati-hati. Jika dia dengan senang hati menerima tawaran itu, orang lain pasti akan berpikir bahwa Sekte Suci Huangfu memiliki ide untuk mencaplok klan mereka. Prinsip Tan Yun tentang 3 tidak telah cukup memungkinkan para Master Sekte untuk mengenali bahwa Tantai Xuanzong, setidaknya untuk sementara, tidak memiliki petunjuk untuk mencaplok dirinya sendiri. Menantu masa depanku ini benar-benar sesuatu. Tantai Xuanzong diam-diam meratap, dia masih muda, tetapi dia benar-benar melakukan hal-hal yang sangat kedap air, lebih bijaksana daripada saya. Jika saya tidak tahu latar belakangnya, saya akan berpikir bahwa dia adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tantai Xuanzong diam-diam merasakan banyak emosi. Selanjutnya, ada beberapa langkah rincin untuk kerjasama win-win. Tan Yun menemukan lebih dari 1000 slip batu giok kosong di Huangfu Sengsing, dan mulai memanipulasi indera spiritualnya untuk merekam apa yang dikatakan hari ini. Hingga malam tiba, Tan Yun dan seluruh kepala keluarga membahas detail langkah-langkah implementasinya. Selama periode itu, menghadapi setiap Master Sekte, tentang Sekte Suci Huangfu di masa depan, untuk memberi mereka berbagai sumber daya kultivasi, semua kemungkinan perbedaan dan pertanyaan lainnya, Tan Yun menjawabnya. Seluruh proses, Tantai Xuanzong menatap matanya, mengatakan kemampuan Tan Yun untuk menangani berbagai hal. Tiba-tiba dia sedikit iri pada orang tua Tan Yun, yang memiliki anak yang begitu pandai dan tampaknya maha kuasa seperti Tan Yun. Ketika semua masalah telah diselesaikan, Patriark Sekte dan Berbulu, Sue Chong bangkit dan menangkupkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, "Utusan Tan masih muda dan berbakat, orang tua mengaguminya." Patriark Sue terlalu memuji. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membalas hormat. "Utusan Tan, karena masalah ini telah diselesaikan, dapatkah Anda membiarkan kami merasakan kedalaman pencapaian klan Anda dalam seni dan..." Sue Chong menggenggam tinjunya dan berkata, "Tentu saja." Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, utusan ini tahu sedikit tentang jalur seni dan, jadi jika Patriark Sue memiliki sesuatu untuk ditanyakan, Anda sebaiknya mengatakannya, mungkin utusan ini dapat melakukan sesuatu untuk Patriark Sue. Petik 2. Sue Chong tersenyum dan melambaikan tangannya, kemampuan utusan Tan untuk menangani berbagai hal, Patriark ini mendesah pada dirinya sendiri. Namun, Patriark ini ingin mengajukan pertanyaan seni dan, utusan Tan Anda tidak dapat menjawab Tidak masalah, jika utusan ini tidak dapat memecahkan kebingungan Patriark Sue, pada saat itu, utusan ini kemudian akan mengundang tetua garis keturunan dan dari klan saya untuk datang, kata Tan Yun.
Melihat penampilan tenang Tan Yun, Sue Chong berpikir dalam hati bahwa Tan Yun bekerja untuk kepentingan klannya, jadi dia tidak bisa mempermalukan Tan Yun di depan semua orang, kan? Jadi, Sue Chong juga dengan ramah mengingatkan, utusan Tan, lelaki tua itu adalah Sekte Kehormatan Budidaya Abadi kelas 1, sekte dan sekte saya yang berbulu untuk dan sekte yang didirikan, dan lelaki tua itu adalah Master Sun dan berpangkat tinggi, dari tentu saja, pertanyaan yang diajukan, tetapi juga seni dan, bingung orang tua ini sudah lama menjadi masalah. Jadi, kamu tidak bisa menjawabnya, utusan Tan. Mendengar bahwa Sue Chong adalah Master Sun dan berpangkat tinggi, Tan Yun tidak terkejut, bagaimanapun juga, sekte dan berbulu didirikan pada seni dan. Pada saat ini, Tantai Xuanzong, yang merupakan Sein Reng Zun dan Master, hendak berbicara ketika Tan Yun, dengan senyum seperti musim semi di wajahnya, berkata, Patriark Sue, bagaimana kalau kamu mengajukan pertanyaanmu dulu? Adapun apakah utusan ini dapat menjawabnya, kita secara alami akan tahu pada saat itu. Hehehe, bagus. Sue Chong membalik tangan kanannya dan ramuan ungu muncul di tangannya dan berkata, utusan Tan, ini adalah Zun dan kelas menengah, iblis mending Zun dan, tetapi saya memiliki formula kosong, tetapi telah memakan waktu 300 tahun dan gagal setiap kali saya mencoba memperbaiki nilai tertinggi. Sayang, Sue Chong menghela nafas dan membungkuk dalam-dalam ke arah Tan Yun, saya benar-benar, hari ini, dengan rendah hati meminta nasihat dari para master dan master sekte Anda. Saya juga meminta utusan Tan, untuk memenuhi keinginan orang tua itu. Menurut pendapat Sue Chong, Tan Yun dari alam Third Soul tidak mungkin menjawab keraguannya. Patriark Sue tidak perlu sopan. Tan Yun mengulurkan tangannya dan berkata, bagaimana kalau memberi utusan ini obat mujarab untuk observasi dulu? Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Sue Chong dan ribuan master sekte membeku, tetapi bahkan Tantai Xuanzong melakukan hal yang sama. Tantai Xuanzong ingat dengan jelas bahwa ketika Tan Yun berada di Sekte Abadi-Abadi, ketika dia menyempurnakan pil agung sisa wajah terbaik, dia mengatakan bahwa dia adalah Grand Master pil-pil peringkat Sein. Dan melihat penampilan Tan Yun saat ini, sepertinya dia tahu apa masalahnya dengan mending Devil Sublime pil tingkat menengah. Alis Tantai Xuanzong menyatu saat dia berpikir dalam hati bahwa Sue Chong adalah Master Zun dan berpangkat tinggi, dan pencapaiannya 3 tingkat kecil lebih tinggi dari Tan Yun. Bagaimana Tan Yun bisa tahu? Tantai Xuanzong tahu betul bahwa jika Tan Yun benar-benar dapat melihat masalah dalam alkimia dari pil, maka kecuali pencapaian Tan Yun setidaknya setinggi Sue Chong, dia akan dapat melakukannya. Dengan ragu, Tantai Xuanzong bermaksud menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Dengan kedutan alis putih Sue Chong, dia melakukan pengambilan spasial, dan pengemis Dao dan di telapak tangan kanannya terangkat ke udara dan menembak ke tangan Tan Yun. Tan Yun mencubit ramuan itu, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya sejenak sebelum melihat Sue Chong dan berkata, yang berdaulat Sue, mungkin ide yang baik untuk memberi utusan ini melihat ramuan itu. Ini. Sue Chong menyilangkan alisnya dan tampak malu, utusan Tan, sejujurnya, resep dan untuk Mendevil Sundan, diturunkan dari leluhurku, aku tidak bisa menunjukkannya kepada Anda. Oh tentu saja, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, utusan Tan jangan salah paham. Tan Yun tertawa, pahami, sepertinya utusan ini tidak dipikirkan dengan baik, bagaimana dengan ini, karena resep dan ditinggalkan oleh leluhur klan Anda. Ada beberapa hal yang tidak akan dikatakan utusan ini di depan umum. Kamu naik, aku akan berbicara denganmu sendirian. Sue Chong tercengang, mungkinkah utusan Tan benar-benar master seni dan yang mengakar? Dengan ragu, Sue Chong menyapu ke platform lelang, dan setelah membuat batas kedap suara, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, utusan Tan, tolong bicara. Ekspresi Tan Yun tenang dan nadanya sombong, jika utusan ini benar, ada 69 jenis ramuan yang kamu gunakan untuk membuat pil ini, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu itu? Mata Sue Chong melebar, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mungkinkah kamu hanya menilai dengan mencium pil dan membedakan rasa dan warna pil? Tentu saja. Setelah kata-kata Tan Yun, Sue Chong menatap Tan Yun dengan ekspresi hormat yang luar biasa. Kamu sebenarnya senior, hanya menekan ranahmu ke alam jiwa janin tingkat ke-9, mata yang tidak menyadari Gunung Tai, jadi tolong jangan salahkan senior. Tan Yun memandang Sue Chong, tidak menjelaskan, tetapi berkata, utusan ini hanya akan mengatakan begitu Anda masalah eliksir,
Anda ingat dengan jelas. Bagus, bagus, senior, tolong bicara. Sue Chong tampak seperti seorang pemula dan memperlakukan Tan Yun dengan hormat. Tantai Xuanzong, serta semua master sekte di kursi di atas panggung, tidak tahu apa yang Tan Yun dan Sue Chong bicarakan, tetapi mereka bisa tahu dari sikap Sue Chong bahwa Sue Chong sangat menghormati Tan Yun. Bagaimana mungkin? Utusan Tan masih sangat muda, mungkinkah pencapaian dannya bahkan lebih mendalam daripada Patriark Sue? Ya, sulit dipercaya. Klan suci Huangfu benar-benar layak menjadi harta Feng Shui, dan 50.000 tahun yang lalu itu layak menjadi puncak dari 3 klan kuno di pegunungan hukuman surgawi. Seorang murid di tingkat ke-9 dari alam jiwa telah meyakinkan Patriark Sue. Ribuan master sekte di kursi tidak tenang dan menatap Tan Yun dan keduanya di atas panggung. Di panggung lelang yang tinggi, di tengah tatapan penuh harap Sue Chong, Tan Yun berbisik, dan ini cukup untuk melihat bahwa Patriark Sue telah menyempurnakan berbagai zun dan kelas menengah seperti api. Jika saya tidak salah, pada resep dan yang tersisa, kepada Anda oleh leluhur klan Anda, ada ramuan yang merupakan rumput hati ajaib berusia 1000 tahun, apakah saya benar? Ya, senior, kamu terlalu kuat untuk mengetahui resep dan junior hanya dari ramuan itu sendiri. Sue Chong tampak bersemangat dan membungkuk dengan keras. Tolong beritahu saya senior. Tan Yun menambahkan, rumput hati iblis, 5 elemen adalah api, yin dalam api, menggunakan ramuan ini sebagai ramuan utama, dan 68 ramuan lainnya untuk memperbaiki pil mendican kelas atas, bukan tidak mungkin untuk disempurnakan, tetapi kesulitannya meningkat 3 kali lipat. Jika Anda mengganti rumput hati iblis berusia 1000 tahun dengan bunga roh pembunuh iblis berusia 1300 tahun, saya percaya bahwa dengan pencapaian dan Anda, seharusnya tidak ada masalah dalam memperbaiki pil Devil Dignity kelas atas. Tubuh tua Sue Chong bergetar dan membungkuk, senior, generasi akhir memiliki satu hal yang tidak diketahui, tolong bimbing saya. Senior, 5 elemen bunga roh pembunuh iblis adalah api, tetapi apakah api itu adalah yang, dan api rumput hati iblis di yin berlawanan secara diametris, ini dapat disempurnakan dengan sukses. Sue Chong berkata dengan hormat. Tan Yun tersenyum ringan, Patriark Sue, Anda benar, memang benar bahwa bunga roh iblis adalah yin dalam api, tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa ada obat roh kelas 9 dalam resep Anda, yin yang Immortal Grace, dengan netralisasi obat roh ini, mengapa bunga roh iblis tidak bisa digunakan? Sue Chong menamparkan kepalanya, dan segera, berteriak, terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Saya berterima kasih. Jika ada yang bisa saya lakukan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih kembali. Tan Yun tersenyum, iya, tidak ada pertanyaan lain. Patriark Sue silakan masuk ke meja. Junior yang baik patuh. Setelah Sue Chong mengangkat batas kedap suara, dia melihat ke belakang ke arah para leluhur dan menangkupkan tinjunya. Tuan-tuan, utusan Tan benar-benar kekuatan besar dalam seni dan hari ini, saya telah memperoleh manfaat besar dari kunjungan saya ke Huangfu Sein Sek. Sambil tertawa, Sue Chong menyapu platform lelang dan duduk. Kekagumannya pada Tan Yun luar biasa. Pada saat ini, seluruh lobi, ribuan master sekte menatap mata Tan Yun, dalam pikiran mereka, karena Sue Chong memanggil Tan Yun senior, mereka berpikir, dapatkah Tan Yun adalah kultivasi kekuatan yang tak terduga. Hanya menekan alam ke tingkat ke-9 dari alam jiwa janin. Jika tidak, bagaimana mungkin dia, seorang murid tingkat ke-9 dari alam jiwa, berada di atas pencapaian Sue Chong dalam seni dan siapa Sue Chong? Itu adalah kepala wilayah tengah pegunungan hukuman surgawi, sekte dan berbulu, dan juga Master Zun dan berpangkat tinggi. Tantai Xuanzong membuat batas kedap suara dan berkata dengan ekspresi penuh harap, Tan Yun, bagaimana situasinya? Bukankah kamu seorang Grand dan Master peringkat suci? Kenapa kamu tahu apa yang salah dengan pengemis kelas menengah Sundan? Tan Yun melihat ke belakang dan dengan hormat berkata, sebagai balasan kepada penguasa, hari itu di Sekte Abadi-Abadi, murid menipumu, murid benar-benar menerima transmisi sejati dari tuanku dan sekarang menjadi guru Zun dan peringkat suci. Murid itu tidak mengatakan yang sebenarnya hari itu karena dia khawatir bahwa pencapaian dan dari muridnya akan merugikan murid itu jika musuhnya mengetahuinya. Jadi murid itu berkata bahwa dia adalah Grand dan Master tingkat suci. Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong dengan keras bangkit, tangan mencengkeram bahu Tan Yun,
dan berkata dengan suara gemetar, "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah guru Zunda dan peringkat suci seperti penguasa ini." Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat. Hahaha. Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak. Gelombang mengerikan muncul di dalam, putra Tan Yun ini, yang masih sangat muda, sebenarnya adalah seorang master peringkat suci Zundan. Patriark ini telah menemukan harta karun. Hahaha. Dengan bakat seni dan seperti itu, jika kamu melihat seluruh benua hukuman surgawi, kamu pasti tidak dapat menemukan orang kedua. Menantu laki-laki yang baik di masa depan, menantu yang baik. Memikirkan hal ini, Tantai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun dengan penuh arti. Tan Yun, akan ada tempat untukmu di masa depan. Lakukan yang terbaik. Ya, penguasa. Tan Yun dengan hormat berkata, "Penguasa, tolong jangan beritahu siapapun tentang pencapaian dan seni murid saya, murid khawatir akan." "Jangan khawatir, penguasa ini tidak akan memberitahu orang luar." Tantai Xuanzong tersenyum, mengangkat batas kedap suara, kembali ke tempat duduknya, dan berkata, "Tan Yun, silakan dan pimpin." "Ya, penguasa." Tan Yun memimpin perintah, dan ketika dia berbalik menghadap para leluhur, seorang pria besar berotot di deretan kursi, menghadap Tan Yun, membungkuk sedikit, "Senior, juniorku, Patriark Naga Cloud Patriark, Long Aotian, saya memiliki beberapa masalah penyempurnaan untuk ditanyakan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah Anda telah mempelajari seni senjata. Jika tidak, saya juga ingin meminta Anda untuk meminta senior master senjata Zun peringkat menengah klan Anda keluar dan menginstruksikan junior." Ketika Tantai Xuanzong mendengar itu, dia hendak menginstruksikan Tantai Qian Yuan, yang berada di sampingnya, untuk pergi dan memanggil kepala nadi senjata Sekte Abadi, ketika dia tiba-tiba membeku. Tapi kemudian, Tan Yun berkata, "Patriark Long, Anda sebaiknya mengajukan pertanyaan Anda terlebih dahulu, dan jika utusan ini tidak dapat menjawabnya, tidak akan terlambat untuk menemukan seseorang untuk Anda." Mungkinkah Tan Yun juga tahu seni menempa? Tantai Xuanzong membeku dan membeku. "Oke senior." Long Aotian bergegas ke platform tinggi pelelangan dengan teriakan, dan ketika dia membuka mulutnya, kilatan cahaya merah keluar dari mulutnya dan berubah menjadi tombak gambar Fangtian merah menyala, tergantung di depan Tan Yun. "Senior, generasi terakhir telah menyempurnakan beberapa tombak menggambar Fangtian, selalu yang terbaik kedua dari Zun Qi kelas menengah." Long Aotian membungkuk dan berkata, "Tolong juga minta senior untuk membimbing saya." Tan Yun perlahan-lahan memeriksa tangan kanannya dan memegang tombak yang dicat Fangtian, melihatnya dengan cermat, menimbangnya dan berkata, "Tombak yang dicat Fangtian ini beratnya 180.000 pound, jika utusan ini tidak salah, itu harus disempurnakan dari 10 besi Xuan Huo berusia 1000 tahun. Ya. Long Aotian buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata ya. Tan Yun menambahkan, "Dari Square Sky Poker ini bisa dilihat, kamu menyempurnakan teknik meski tidak terampil, tapi masih bisa berkata-kata. Dan apa yang kamu katakan barusan, beberapa batang halus adalah Zun Qi tingkat menengah di bawah standar, maka seharusnya hanya ada satu masalah." "Senior, ada masalah apa?" Long Aotian menggosok tangannya dengan gembira. "Patriark Long, nyalakan api aslimu, lihat aku." Tan Yun berkata sambil berpikir. "Oke." Long Aotian membuka mulutnya, nyala api merah keluar dari mulutnya dan membakar perlahan di depan Tan Yun. "Penatua, hati-hati, suhunya sangat tinggi." Long Aotian, melihat Tan Yun memeriksa satu jari, meraih ke arah nyala apinya sendiri, segera memperingatkan. Tidak ada salahnya. Tan Yun memiliki api ilahi di telapak tangan kanannya, dia tidak takut dengan api yang menyala-nyala sama sekali. Tepat di depan tatapan terkejut para leluhur, Tan Yun mengulurkan jari telunjuknya ke dalam nyala api, merasakannya sejenak, menarik jarinya, dan melemparkan poker Fangtian di tangan kirinya, ke Long Aotian. "Senior, apakah kamu melihat sesuatu yang salah?" Long Aotian tersenyum dengan ekspresi hormat. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Api asal sejatimu, menyatu dengan api atribut api, 3 kali lebih banyak daripada api atribut es. Patriark Long, kamu sudah luar biasa karena menggunakan api sejati intrinsik untuk memperbaiki Zun Qi kelas menengah di bawah standar." Long Aotian tercengang, apa maksud utusan Tan bahwa ada yang salah dengan True Flame generasi akhir? "Menurutmu apa lagi?" Tan Yun agak terdiam. "Tolong bimbing senior." Long Aotian sibuk membungkuk dan berkata. Tan Yun berkata, "Ingat, rasio terbaik untuk api sejati dalam hidup seseorang,
dalam menyempurnakan api atribut api dan es, adalah 2:3. Tentu saja rasio ini, mengacu pada api atribut api dan es dengan peringkat yang sama. Ada hal seperti itu. Long Ao Tian bingung, maksudmu, selama junior mengambil atribut api dan api atribut es di api asli-asli dan menggabungkannya dengan baik sesuai dengan rasio yang kamu katakan, maka, dengan pencapaian pemurnian junior, dia dapat memperbaiki Zunqi kelas menengah yang memenuhi syarat. Jika Anda percaya, Anda akan melakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak percaya, Anda akan meluangkan waktu untuk belajar. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, hanya itu yang bisa kukatakan. Istirahat senior, junior tidak menanyaimu, junior. Tidak menunggu kata-kata Long Ao Tian berakhir, Tan Yun membaca sudut mulutnya dan berkata, kalau begitu aku bertanya padamu, apakah kamu sudah memperbaiki yang lain? Harta senjata sihir Zunqi kelas menengah. Iya, Long Ao Tian berkata, harta sihir senjata Zun kelas menengah lainnya yang disempurnakan semuanya memenuhi syarat. Apa kamu yakin? Tan Yun geli. Junior yakin. Long Ao Tian segera mengeluarkan pedang panjang dari cincin Qiankunnya dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan kedua tangan. Senior, tolong lihat itu. Tan Yun tidak menerima pedang itu, dia melirik pedang terbang itu dan kemudian berkata, baiklah, baiklah, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah maju ke Master Senjata Zun peringkat menengah dan belum melebihi 50 tahun? Tubuh kokoh Long Ao Tian bergetar dan berseru, senior, kamu benar-benar dewa, kamu bahkan bisa mengatakan ini. Tan Yun menjadi semakin tidak bisa berkata-kata, Patriark Long, pedang yang kamu haluskan ini tidak memenuhi syarat sama sekali, itu juga lebih rendah. Penilaian Anda salah, cepat kembali ke klan dan tingkatkan api asli Anda, jika tidak, sampai Anda mati, Anda tidak akan dapat memperbaiki harta sihir senjata Zun kelas menengah yang memenuhi syarat. Mendengar kata-kata ini, Long Ao Tian tidak hanya tidak marah, tetapi sebaliknya, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Tan Yun dan berkata, mendengarkan kata-katamu lebih baik daripada membaca 10.000 volume kamus senjata, junior bersyukur. Saya juga bertanya senior untuk datang dan duduk di klan Long Yun junior ketika dia memiliki waktu luang di masa depan. Yah, aku akan pergi ke sana ketika aku punya waktu. Kamu bisa duduk dulu. Tan Yun tersenyum dan berkata, oke senior. Setelah Long Ao Tian menyingkirkan tombak lukisan Fang Tian, dia menyapu platform lelang yang tinggi, dan setelah mendarat di kursi, dia tidak bisa duduk dengan gembira. Dia tidak sabar untuk segera kembali ke Sekte Awan Naga dan mulai meningkatkan api sejati dalam hidupnya. Tan Yun, kemarilah. Tatapan Tantai Xuanzong berkobar dan suaranya bergetar, Tuan klan ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tan Yun berjalan mendekat, dia bisa menebak apa yang ditanyakan Tantai Xuanzong, tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Dia jelas bahwa orang terlalu pintar dan mudah ketinggalan. Tantai Xuanzong sekali lagi mengatur batas kedap suara dan berkata dengan ekspresi terkejut, kamu masih seorang master senjata Zun. Cepat katakan, tingkat pencapaian persenjataan apa yang telah kamu capai. Sebagai balasan untuk penguasa, muridku adalah master senjata Zun peringkat suci. Tan Yun berkata dengan hormat. Apa, teknik danmu adalah master Zun dan peringkat suci, dan teknik senjatamu juga Master Zun senjata peringkat suci. Tantai Xuanzong terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia telah menanyakan usia Tan Yun, dan Tan Yun mengatakan dia baru berusia 22 tahun. Tan Yun membungkuk, dan kalimat berikutnya membuat Tantai Xuanzong hampir melompat dari kursinya. Sebagai balasan untuk penguasa, murid tidak hanya seorang Master Seni Pemurnian peringkat suci dan Master Seni Senjata peringkat suci, tetapi juga Master Seni Jimat peringkat suci dan Master Seni Formasi peringkat suci. Kata-kata Tan Yun seperti bom berat yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke kedalaman pikiran Tantai Xuanzong, mengguncang otaknya sampai berdengung. 4 Orde Suci, konsep apa? Pencapaian 4 Art Saint level tidak diragukan lagi sebanding dengan 4 kepala Vena senjata Sekte Abadi, Vena dan Vena Formasi, dan Vena Jimat. Apalagi Tan Yun masih bersama dalam satu Tantai Xuanzong tidak bisa melambat untuk waktu yang lama. Ribuan master sekte di atas panggung juga membeku. Meskipun mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Tan Yun dan Tantai Xuanzong, tetapi dari tindakan Tantai Xuanzong, mereka dapat mengatakan bahwa Patriark Sekte kuno dikejutkan oleh salah satu dari mereka sendiri. Sama seperti para patriark masing-masing berpikir,
Suara Tan Yun, menyela pikiran Tantai Xuanzong. Patriark, mohon maafkan saya karena sebelumnya menyembunyikan fakta bahwa saya tidak menggantikan murid Vena Senjata, Vena Jimat, dan Vena Formasi di 4 sekte abadi-abadi. Kompetisi besar seni. Karena guru murid menjelaskan bahwa hati orang-orang itu berbahaya, kecuali murid itu bertemu dengan seseorang yang sangat dia percayai, dia hanya bisa mengatakan ini. Dan alasan mengapa murid memiliki pencapaian hari ini juga merupakan alasan mengapa Tuan, sesepuhnya, memberi muridnya untuk membalikkan waktu dan ruang, dan mengajari murid 4 seni senjata, rune, formasi dan dalam ruang dan waktu. Petik 2. Tan Yun memiliki kata-kata dalam kata-katanya, ini memberitahu Tantai Xuanzong, saya percaya Anda, tetapi juga memberitahu Tantai Xuanzong, saya memiliki Tuan yang sangat kuat untuk melindungi saya. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk berat, penguasa ini mengerti, Anda tidak perlu banyak menjelaskan. Bagus, sangat bagus. Klan suci Huangfuku memang diberkati memilikimu. Pada saat ini, Tantai Xuanzong banyak berpikir. Dia memikirkan, setelah pencapaian masa depan Tan Yun dalam 4 seni menjadi lebih indah, dan bahkan melampaui kepala dari 4 pembuluh darah dari Sekte Sein, dan, senjata, jimat dan arai, Tan Yun tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu yang paling menguntungkan, senjata pembunuh. Dan senjata pembunuh ini adalah senjata tajam untuk menyatukan keempat pembuluh darah ini. Setelah mengambil keputusan, Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, penguasa ini tidak akan berbicara kepada orang luar tentang masalah Anda. Tan Yun berkata dengan hormat. Baiklah, silakan dan pimpin. Tantai Xuanzong tersenyum dan duduk, dia menatap punggung Tan Yun dan tersenyum tulus, menatap Tan Yun, seolah-olah dia melihat masa depan Sekte Suci Huangfu. Malam semakin larut dan bulan semakin tebal. Dalam 5 hari berikutnya, Tan Yun menghadapi ribuan pertanyaan dari para leluhur dan menjawab semuanya. Tan Yun sepertinya tahu segalanya dan segalanya, yang membuat semua Master Sekte sangat yakin. Matahari terbit di timur. Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, membawa Tan Yun, Tantai Qianyuan, dan ribuan Master Sekte, dan terbang keluar dari alam rahasia Huangfu. Sebelum mereka pergi, mereka setuju lagi dengan Tantai Xuanzong bahwa dalam 2 bulan, mereka akan membawa orang-orang mereka untuk membantu Tantai Xuanzong membangun kota hukuman surgawi terbesar di pegunungan hukuman surgawi dengan memotong batu dan meletakkan batu bata di pegunungan di kaki gunung. Klan Suci Huangfu. Tantai Xuanzong memberitahu para pemimpin klan bahwa Tantai Qianyuan akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan kota hukuman surgawi, jadi jika mereka memiliki saran, mereka dapat berdiskusi dengan Tantai Qianyuan. Para patriark kagum pada Tantai Qianyuan. Meskipun Tantai Qianyuan menyebut dirinya seorang budak tua di depan Tantai Xuanzong, semua Master Sekte tidak bisa membedakan wilayah kultivasinya. Jelas di bawah identitas budak tua, adalah kekuatan besar yang nyata. Di depan gerbang gunung, setelah Tantai Xuanzong melihat semua Master Sekte, dia melihat kembali ke Tan Yun sambil tersenyum, kamu telah membuat pencapaian besar, dengan berani katakan, hadiah apa yang kamu inginkan, Master Sekte ini akan setuju untuk semua, dari mereka. Kembali ke Patriark, murid melayani sekte, itu adalah berkah murid, murid tidak berani mengambil pujian. Tan Yun membungkuk dan berkata, hehehe. Tantai Xuanzong tertawa, di masa depan, tidak perlu formal di depan penguasa ini, di dalam hati penguasa ini, Anda lebih berguna daripada semua kepala sekte abadi itu, katakan, hadiah apa yang Anda inginkan, katakan saja. Petik 2. Tan Yun dapat mengetahui melalui pengamatannya terhadap kata-kata bahwa Tantai Xuanzong benar-benar ingin menghadiahi dirinya sendiri, bukan untuk menguji apakah dia adalah seseorang yang menghargai dirinya sendiri, jadi pada saat itu, dia tidak lagi sopan. Sovereign, muridku menginginkan api dan atribut es menyala, semakin banyak semakin baik. Tan Yun berkata dengan hormat, mau bibit api lagi. Tantai Xuanzong memikirkan terakhir kali, ketika Tan Yun berada di tanah abadi, dia menginginkan benih api. Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, Tan Yun, kamu tidak ingin metode gong, kamu tidak ingin harta ajaib, apakah kamu yakin hanya ingin benih api? Murid yakin. Tan Yun mengerutkan hidungnya, tentu saja, semakin tinggi tingkat benih api, semakin baik. Tantai Xuanzong berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini, nanti Anda meneruskan perintah penguasa ini, melewati formasi transmisi jalur suci Huangfu, mencapai kantor pusat Huangfu Sekte Abadi, temukan orang yang bertanggung jawab,
Tan Tai Zongde, dan minta dia untuk mengeluarkan semua benih api dan biarkan kamu memilih. Tan Yun segera menjawab, terima kasih banyak, penguasa. Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun yang berbakat dan memikirkan putrinya yang berharga, dan berkata, api kecil hanyalah hadiah kecil, ketika kamu kembali dari persidangan Tanah Abadi, Patriark ini memiliki hadiah terbesar untukmu.